فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan terakhir tentang apa indak ya Hamzah? Pembahasan terakhir kita ambil tentang apa kemarin? Mubtada dan khabar. Kemarin kita mengambil pengertian khabar itu apa, Hanif? Masih mencari, harusnya sudah di sini nih. Ya? Khabar itu apa, Talha? Nah, itu hukumnya. Pengertian khabarnya itu apa? Wal khabaru, khabar itu apa? Kalau yang sudah hafal matannya bisa. Nah, mudahnya al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Sekarang coba terangkan apa itu maksudnya. Anggap teman-temanmu tidak tahu bahasa Arab. Apa itu khabar, Mas? Padanya itunya siapa? Pada mubtada, yaitu isim yang dirafa'kan, yang disandarkan kepada mubtada. Cuman pengertian ini hanya mengartikan sebagian khabar, yaitu jenis khabar apa, Ilhan? Khabar yang mufrad. Adapun khabar yang ghairu mufrad, yang berupa jumlah, belum masuk. Makanya butuh pengertian yang lebih mencakup. Apa pengertiannya yang mencakup itu, Badri? Apa? Al-juz'ul musnad alladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Baik, apa maknanya coba? Nah, yaitu suatu bagian yang disandarkan, yang sempurna dengannya bersama dengan mubtada suatu faidah. Jadi faidah bisa sempurna dengan adanya khabar. Kalau hanya mubtada saja tidak akan bisa. Baik. Nah, kemarin ada tugas untuk mengi'rab. Coba di-i'rab hendak ya. Syukran. Intabih. Nah, baik. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu ismu mutsanna. Baik, terus marfu'un bi. Nah,
Naam, li'annahu ismul muthanna. Baik, qa'imani mubtada'ul qa'imani apa? Khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada'. Wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu al-muthanna. Baik, belakang. Indak ya isnan. Berikutnya az-zaituna qa'imuna di Iraq. Baik. Baik, az-zaituna qa'imuna ini diperhatikan yang belum bisa, yaitu az-zaituna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Kalau mau dilengkapkan niyabatan 'anil dhammah, karena waw ini menggantikan dhammah. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Qa'imuna khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Baik. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Dibaca matanya Indra Muhammad Siddiq. Khabar atau mubtada' zahir dan mudmar, ya kan? Mubtada' terbagi menjadi dua, itu terakhir, yang zahir dan yang mudmar. Yang zahir contohnya sudah lewat, yang mudmar Ahsan. Sekarang akan perhatikan, kita mengambil sekarang jenis mubtada' yang kedua, yaitu mudmar. Sama pembagian yang kawan. Nah, ambil mutakallim ana, nahnu. Kemudian situ mukhatab dulu, ya, atau ghaib dulu, mukhatab. Kemudian mukhatab anta, anti, atau mudzakkar sama dulu baru muannats. Anta, antumah, anti dulu. Saya berapa kita ikuti di situ biar enggak bingung. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Kemudian lil ghaib huwa, hiya, huma, hum, hunna. Insyaallah kalau ini sudah hafal. Sekarang yang saya ingin tekankan bagaimana mengirab dhamir-dhamir ini. Sepeda lainnya mana?
Sekarang untuk ana dan nahnu ini menunjukkan mutakalim. Maksud mutakalim itu apa? Hanafi. Yang berbicara, ya kan? Yang berbicara, mutakalim itu yang berbicara. Baik ada yang diajak bicara ataupun yang nggak ada yang diajak bicara, yang penting dia yang berbicara. Itu mutakalim. Nah, yang berbicara. Contoh sekarang dengan ana, coba antum buat dalam bentuk mubtada khabar dengan mubtada ana. Aba Muhammad Ceh. Ana qaimun, dan jangan ini yang jujur itu loh. Ana jalisun, itu jujur, duduk bilangnya qaimun. Baik. Ana jalisun, baik. Ana jalisun. Kalau antum bilang ana qaimun, ngapusi itu. Nah, baik. Ana jalisun. Ini yang Muhammad yang bilang, tapi kalau saya enggak. Ana qaimun. Nah, ana jalisun. Sekarang berarti kan kata ana ini. Jalisun jelas dia khabar ya. Ana, antum sudah tahu ini kedudukan sebagai apa? Mubtada. Nah, taib mubtada. Cuman karena dia berupa dhamir, tidak bisa antum katakan ana mubtadaun marfu'un. Tidak bisa. Karena dhamir itu mabni. Nah, setiap ketemu dhamir, antum cara mengirabnya itu, sebutkan dulu dia dhamir apa. Ana dhamirun. Dhamir apa ini? Barizun. Terus munfasilun. Terus mabniyun ala sukun. Terus baru fi mahalli raf'in mubtada. Ya, ini urutannya. Naam. Ana dhamirun barizun munfasilun. Munfasil kenapa dinamakan munfasil? Indah ya Yahya. Karena terpisah. Tidak nyambung dengan kata sebelumnya. Dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun. Karena ini sukun. Kenapa mabniun sukun? Karena kita melihat alifnya ini akhirnya. Fi mahalli raf'in mubtada. Sekarang nahnu. Begin. Contohnya indah ya Tariq. Nahnu jalisuna, bukan naimuna. Nahnu jalisuna. Sekarang mengirab nahnu bagaimana coba? Antum mengirab nahnu. Nahnu dhamirun barizun munfasilun. Nahnu mabni ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Ini mudah. Sekarang kita beralih ke mukhatab. Nah, beralih ke mukhatab. Dhamirnya anta, anti, antuma, antum, antuna. Mukhatab itu apa? Hanif? Yang diajak bicara, atau dalam tata bahasa kita dinamakan apa? Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Kalau ini kata ganti orang kedua tunggal, anta dan anti. Kemudian antuma kata ganti orang kedua dengan jumlah 2 orang. Kalau bahasa kita tidak ada khusus 2 orang, tidak ada. Miskin kita.
Kemudian antum, antuna ini kata ganti orang kedua yang jamak. Nah, pada dhamir ini ikhwan, hakikat yang merupakan dhamirnya itu ya, semua ini dhamirnya itu hanya an. Ya. Ini dhamirnya. Ya. Dhamirnya itu apa? An-nya tok. Sehingga kalau antum membuat contoh misalnya anta majnunun. Baik. Ya. Abdullah, anta majnunun? La. Baik. Ada apa contoh yang bagus? Anta talibun. Baik. Anta talibun. Sekarang i'rabnya an berarti an. Antum bisa pisah ya. An dhamirun barizun munfasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian ta. Ini kan tinggal satu huruf ya kan? Antum katakan bukan ta tapi at-ta'u. Harfu khitabin. Harfu khitab. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Harfu khitab. Kenapa ya Rabb talibun? Abdul Hafid. Talibun. I'rabnya apa? Di i'rab yang lengkap. Khabarul apa? Khabarul mubtada. Khabarul mubtada'i. Marfu'un, yang teliti. Marfu'un bil mubtada. Bedakan. Kalau mubtada marfu'unnya bil ibtida. Kalau khabar marfu'unnya bil mubtada. Terus baik. Nah. Kemudian sekarang anti. Ya. Anti berarti sama. Contohnya apa? Dibikin mu'annas saja. Anti talibatun. Sama berarti i'rabnya. Coba di i'rab anti talibatun. Indak ya Raihan. Terus baik, ahsanta. Anti an dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitab. Naam. Baik, talibatun. Teruskan talibatun. Khabarun apa? Khabarul mubtada'i. Naam. Baik, ahsanta. Talibatun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Baik, sekarang antuma, perhatikan antuma. Antuma. Antuma talibani.
Yang merupakan dhamir mana? Yahya? Annya saja. Antum coba. Antuma talibani. Baik, ahsanta. Antuma an dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa ta harfu khitab. Sekarang kan ada tambahan mim sama alif. Nah, antum tambahkan lagi wal mimu apa? Lil imad. Al mimu lil imad. Lil imad maksudnya apa? Untuk sandaran. Kenapa? Karena dia butuh dibutuhkan sebagai sandaran bagi alif. Wal alifu litasniyah. Alif untuk menunjukkan musanna. Ini tambahannya. Talibani sempurnakan Yahya. Talibani khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi apa ini alamat rafa'nya? Alif. Wa alamatu raf'i alif li'annahu isim musanna, ya kan? Li'annahu ismul musanna. Baik, sekarang diulangi. Coba diulangi Muhammad Cito. Antuma. Baik. Terus nah, sekarang antum. Antum. Sekali lagi dhamirnya mana? Dhamirnya hamzah. Antum. Yang dhamir hakiki mana? Annya. Antum pisah berarti. Antum apa? Muslimuna. Antum muslimuna. Berarti sekarang di i'rab antum. Bisa belum? Abadah. Antum muslimuna. Berdiri. Biar keras. Terus nah, dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus hatta apa? Hatta sama. Jangan ragu, dia sudah mundur. Apa? Hatta apa? Harfu khitab. Ata'u harfu khitab. Baru apa? Al-mim. Apa al-mim di sini? Li jam'i dzukur. Ya. Tambahannya kan mim yang belum ada. Jadi bedakan mim pada antuma jelas. Mim pada antuma untuk apa Abdullah?
Mim pada antuma, ini mim pada antuma apa? Lil imad. Kalau mim pada antum untuk apa Samir? Mim pada antum untuk jam'i dzukur, menunjukkan jamak laki-laki. Paham? Baik. Sama-sama mim tapi beda. Sekarang antunna. Antunna muslimatun. Coba Zaki. Antunna muslimatun. Antunna mana yang dhamir hakiki? Annya. Baik. Sekarang di Arab annya bagaimana? An? Hah? Anda bisa lihat papan tulis enggak di situ? Makanya besok maju sini. Ya. Coba Faiz. Fi mahali apa? Raf'in mubtada, dipahami? Dhamirun barizun munfasilun mabniun ala as-sukun fi mahali raf'in mubtada. Ta pada antunna, atta sama, yaitu harfu khitab. Baru yang berbeda adalah nun. An-nun li jam'il inath. An-nun li jam'il inath. Nah, ini dhamir-dhamir yang mukhatab. Sekarang kita beralih pada dhamir-dhamir yang ghaib. Taib. Huwa. Contohnya misalnya huwa naimun. Maka i'rabnya huwa mudah. Huwa i'rabnya bagaimana? Hanafi. Dhamirun tuh atas, tuh lihat. Nah, dilihat papan tulisan. Terus. Huwa tuh. Nah, huwa dhamirun barizun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Naimun khabarul mubtada. Naam. Baik, santai. Naimun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamat rafihi dhammah li annahu isim mufrad. Huwa kembali ke siapa? Man huwa? Siapa huwa? Ya itu siapa? Huwa naimun. Siapa huwa ini? Enggak ada. Ilhan. Melek. Ya. Huwa naimun, tah huwa siapa? Yang enggak adil. Sekarang hiya naimatun. Hiya sama mudah i'rabnya, berarti hiya. Coba di i'rab. Adam. Hiya
hiya dhamirun barizun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Na'imatun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi na'imatun wa alamatu rafihi dhammah li'annahu isim mufrad. Ya, tepat. Sekarang huwa hum hunna, huma hum hunna. Pada huma hum hunna ini yang dhamir hakikinya adalah apa? Al-ha. Sehingga pada apa? Huma hum hunna antum i'rab pisah-pisah. Al-ha dhamirun barizun munfasilun mabniun ala dham fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian baru dipisah. Kalau pada huma al-mim apa? Lil imad, al-alif litathniyah. Kalau pada hum di sini al-mim li jam'i dzukur. Kalau pada hunna di sini yang ditambahkan apa? An-nun li jam'il inath. Ya. Ini antum ingat, jangan sampai lupa kapan saja ketemu dhamir munfasil i'rabnya demikian. Dhamir munfasil sebagai mubtada. Nah, juga nanti kalau ketemu misalnya dhamir munfasil sebagai fa'il, bisa enggak? Coba misalnya ana aktubu. Ana aktubu, saya mau menulis. Nah, fa'ilnya mana? Ana aktubu, Ilhan. Ana aktubu. Fa'ilnya mana? Nah, jangan tersebut. Ana aktubu, saya mau menulis. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Karena apa kaidahnya? Pokoknya kalau mau pakai fi'il fa'il, fa'ilnya harus setelah fi'ilnya, ya kan? Sekarang kalau jumlah itu diawali dengan isim. Ana ini isim atau fi'il? Isim tapi dhamir, ya kan? Berarti ini mesti jumlah apa? Jumlah ismiyah, berarti mesti mubtada khabar. Jadi ana tetap ketemunya di sini. Ya. Dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baru aktubu. Nah, ini antum i'rab fi'il. Kemudian fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Jawazan takdiruhu. Jawazan atau wajiban? Wujuban. Dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana, wajib. Nah, nanti akan kita lewati kalau ketemu ini. Cuman sekarang yang saya ingin tekankan di sini, kalau ketemu dhamir di depan, karena dia isim, mesti jumlah tersebut jumlah ismiyah. Jangan sampai kebalik. Ana aktubu, fa'ilnya mana? Ana. Salah. Fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke ana. Paham? Ini nanti masuk pada pembahasan jenis-jenis khabar. Khabar yang berupa jumlah. Sekarang antum pahami itu dulu cara mengirabnya. Naam. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanallah.